Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Warning 2. Geja yang sekarang baru ditangkap, dimasukkan ke penjara yang terpencil karena termasuk napi yang berbahaya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Surmandar Mawan 7496, Jaras Honda CB 150R9, Belimbing Sayur 02, Surti Anirania 5951, Galang Hadi Maulana 9073. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Geja, misinya adalah memburu napi yang lain bernama Pama, dan cerita napi ganas bernama Geja pun dimulai. Di awal film, seorang pria bengis dan tak berperasaan dimasukkan ke dalam penjara, namanya Geja. Tujuan Geja masuk ke dalam penjara untuk menghabisi Pama yang ada di dalam penjara ini, di mana Pama adalah mantan atlet yang menemui Baiji untuk mencari pekerjaan, tetapi Baiji malah menyuruhnya untuk menghabisi nyawa Jaga. Dengan perintah Baiji, Pama pun menghabisi Jaga. Lalu putra Jaga bernama Saidaf. Ia mencari Pama untuk menghabisinya. Kemudian Saidaf meminta bantuan ke salah satu menteri yang pernah ditolong oleh ayahnya untuk bisa duduk di kementerian. Tetapi si menteri ini menolak untuk membantu Saidaf. Saidaf pun mengincar putri si menteri. Sementara Pama, ia menghabisi Baiji untuk mengakhiri supremasi Baiji. Pama pun dimasukkan ke dalam penjara. Namun di dalam penjara, Pama berpura-pura sebagai pria lemah dan tidak bisa bertarung, apalagi menghabisi orang. Kemudian si menteri menuntut balas dendam atas putrinya yang dihabisi Saidaf. Menteri pun membayar seorang penjabut nyawa untuk menghabisi Pama dan Saidaf. Pria ini bernama Geja. Geja telah menghabisi Saidaf dan saat ini Geja masuk ke dalam penjara untuk menghabisi nyawa Pama. Geja dimasukkan ke dalam tahanan tertutup di bawah tanah karena ia dianggap tahanan berbahaya. Sebab Geja telah menghabisi banyak nyawa orang dengan keji. Scene berganti ke pemakaman Saidaf yang dilakukan oleh saudara kembar Saidaf yang bernama Kirpe. Kirpe berjanji akan menghabisi Geja yang telah membuat saudara kembarnya tiada. Diperlihatkan, Rana juga memiliki dendam kepada Geja dan ia ingin masuk ke dalam penjara untuk menghabisi Geja. Scene kembali ke tahanan. Gela yaitu seorang gangster bayaran untuk menghabisi Geja di dalam penjara. Gela memiliki masa lalu yang tidak baik dengan Geja, di mana Geja telah menghabisi daerah kekuasaan Gela. Tujuan Gela menghabisi Geja sebagai balas dendam atas kejadian di masa lalu. Di dalam penjara ini ada beberapa tahanan yang dianggap sangat berbahaya. Karena saking berbahayanya, mereka hanya diizinkan keluar dari selnya saat bersinar matahari, dan mereka juga harus dikawal beberapa polisi bersenjata. Ada juga tahanan yang tidak diizinkan keluar sama sekali, dan ia hanya di balik jeruji sel bawah tanah. Karena hanya dengan satu pukulan saja, si tahanan berbahaya ini bisa menghilangkan nyawa orang-orang. Seorang tahanan bernama Sunil yang merupakan satu kampung dengan Geja. Ia menceritakan kisah Geja kepada Pama. Akan apa yang membuat Geja menjadi pria bengis, kejam, dan tak berperasaan dalam mencabut nyawa orang. Scene kembali ke masa sebelumnya. Geja adalah seorang pemuda yang penuh cinta dan kasih sayang.
Ia tinggal di desa dari keluarga miskin. Walaupun hidup pas-pasan, si Geja melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Geja jatuh cinta dengan seorang wanita cantik dari kalangan orang kaya. Wanita ini bernama Ronak. Walaupun Ronak anak orang kaya, ia memiliki hati yang sederhana dan rendah hati. Ronak tidak pernah memandang kasta kepada orang lain. Geja dan Ronak sudah menjalin hubungan selama 4 tahun. Si Ronak pun meminta Geja untuk mengenalkannya kepada keluarga Geja untuk menikah. Geja pun langsung mengatakan kepada Ronak bahwa keluarganya tentu saja sangat mudah menerima Ronak. Namun yang jadi kekhawatiran Geja di sini adalah keluarga Ronak. Apakah orang tua Ronak akan menerima Geja menikahi putrinya? Kemudian Ronak menceritakan kisah percintaannya kepada ayahnya. Namun ayahnya langsung menampar Ronak dan meminta Ronak memutuskan hubungannya dengan si Geja karena ayah Ronak tidak mau menerima menantu dari kalangan miskin. Ayah Ronak memperingatkan putrinya ini agar tidak melawan ayahnya dan lebih baik dia menjadi putri yang manis dan manja di hadapannya. Jika tidak, ayahnya akan menunjukkan sifat kekejamannya kepada putrinya ini. Lalu ayah Ronak bersama anak buahnya mereka datang ke rumah Geja. Pada saat itu, Geja tidak ada di rumah karena sedang kuliah. Kemudian ayah Ronak memperingatkan orang tua Geja agar putranya menjauhi putrinya karena kelas mereka jauh berbeda. Kemudian ayah Ronak menanyakan ayah Geja berapa luas tanah yang dimiliki Geja. Ayahnya pun menjawab 5 hektar. Ayah Ronak menanyakan sopir pribadinya berapa luas tanah yang dimilikinya. Si sopir menjawab 7 hektar. Yang jelas lebih kaya si supir. Ayah Ronak pun mengatakan kepada Geja, putriku jauh lebih pantas kepada supirku yang memiliki tanah 7 hektar daripada putramu si Geja. Ayah Ronak memberi peringatan keras kepada ayah Geja. Jika ada yang memberontak, maka ayah Ronak tidak segan-segan menggantung nyawa orang. Di malam harinya, Ronak kabur dari rumahnya dan ia menemui ayah Geja. Ronak meminta kepada ayah Geja untuk menikahkannya dengan Geja. Jika tidak, Ronak akan segera menikahkannya dengan pria lain, pilihan ayahnya yang tidak Ronak cintai. Ronak pun mengatakan bahwa ia mencintai Geja dan ia harus memperjuangkan cintanya. Ronak berpikiran jika dia sudah menikah dengan Geja, mungkin ayahnya akan menerima pernikahan mereka. Geja dan Ronak pun menikah sah secara hukum. Ayah Ronak yang mendengar putrinya telah menikah dengan Geja, ia pun murka dan menuju ke rumah Geja. Kemudian ayah Ronak langsung menembak ibu Geja. Ia juga menembak ayah Geja. Lalu kembalilah Ronak dan Geja ke rumahnya. Ia melihat ayah, ibu dan adik perempuannya telah dihabisi dan digantung di hadapannya. Ketika Geja berlari ingin memeluk ayahnya, tiba-tiba anak buah ayah Ronak mengajar Geja. Ayah Ronak juga menampar Ronak dan ia juga menembak putrinya sendiri. Ketika Geja berlari ke istrinya, ayah Ronak langsung menembak Geja. Geja berusaha berdiri, namun ayah Ronak menembak Geja lagi hingga ia tumbang di tanah. Geja menggenggam tangan istrinya dan nyawa Ronak pun habis. Lalu ayah Ronak menghabisi Geja. Ayah Ronak mengira bahwa nyawa Geja sudah habis. Ternyata Geja masih selamat. Ia hidup kembali, namun dengan Geja yang baru, yaitu pria kejam yang tidak memiliki perasaan. Sejak saat itulah, Geja menjadi gangster yang sangat berbahaya. Pama yang mendengar cerita Geja, ia pun menjadi ketakutan kepada Geja karena ia tahu bahwa kedatangan Geja ke penjara ini untuk menghabisi nyawanya. Di siang hari bolong, Pama diam-diam menghabisi Sunil karena Sunil telah banyak melecehkan gadis-gadis sebelum ia masuk penjara. Sunil juga melakukan pelecehan kepada pria-pria di penjara. Di malam harinya, Pama datang membawa makan malam kepada Geja. Namun tangan Pama masih saja bergetar karena saking takutnya melihat Geja. Lalu Pama menenangkan dirinya dan ia pun memanggil Geja.
Pama langsung berterus terang agar ia jangan dihabisi oleh Geja, karena orang-orang yang dihabisi Pama sebenarnya bukanlah kemauannya sendiri, namun keadaan yang terpaksa. Pama pun menceritakan kisahnya bahwa ia adalah kalangan orang berpendidikan sebagai atlet. Setelah Pama pensiun dari atlet, Pama menemui orang kaya yang tidak berpendidikan untuk mencari pekerjaan. Namun si orang kaya itu memberi Pama pekerjaan untuk menghabisi nyawa musuhnya. Kesalahan yang pernah dibuat Pama yaitu ketika ayahnya meninggal dan tidak bisa membela hak ayahnya. Dan yang kedua, ibu Pama hidup sendiri dan Pama tidak bisa menghidupi ibunya. Pama memohon belas kasihan kepada Geja agar ia jangan dihabisi. Tiba-tiba Geja langsung mencekik Pama dari jeruji sel itu. Kemudian Geja melemparkan Pama tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Lalu Pama pergi dari hadapan Geja. Keesokan pagi saat sarapan, ada beberapa gangster merencanakan penyerangan untuk menghabisi Geja. Lalu datanglah Geja dengan pengawalan ketat dari polisi. Setelah borgol tangan Geja dilepas, tiba-tiba si gangster langsung menyerang Geja dengan sendok. Namun yang terjadi, si gangster malah tumbang. Kemudian berdatanganlah lagi semakin banyak gangster menyerang Geja. Geja yang begitu kuat dan tak berperasaan ini, ia mengajar mereka semua bertubi-tubi, dan terjadilah pertarungan sengit di dalam penjara itu. Lalu datanglah Gela. Ia langsung memukuli Geja berkali-kali, namun Geja tak merasakan pukulan Gela, dan Geja pun langsung mengajar balik Gela. Di tengah pertarungan Geja dengan Gela, tiba-tiba Sunil diam-diam menusuk seorang tahanan dengan sendok sampai nyawanya habis. Lalu Sunil melemparkan sendok yang berdarah itu kepada Pama. Polisi yang melihat seorang tahanan telah dihabisi dan Pama memegang sendok itu. Pama pun langsung dimasukkan ke dalam tahanan bawah tanah pas di depan sel Geja. Diperlihatkan Rana melatih tangannya cara menembak yang baik untuk menghabisi Geja. Di sisi lain, Menteri sedang melakukan bisnis transaksi paket narkoboy yang harganya miliaran. Sampainya si Menteri di gedung pertemuan dengan Bandar, tiba-tiba anak buah si Menteri ditembak habis. Ternyata Kirpe datang untuk menuntut balas dendam atas meninggalnya saudara kembarnya, yaitu Sidaf. Di mana si Menteri telah membayar Geja untuk menghabisi Sidaf. Lalu Kirpe mengambil uang itu dari si Menteri. Kemudian ia menembak si Menteri dan si Menteri terseok-seok untuk pergi menyelamatkan dirinya. Namun ia ditembak Kirpe lagi hingga nyawa si Menteri ini habis. Scene kembali ke penjara. Diperlihatkan daftar nama tahanan yang paling berbahaya telah keluar untuk dipindahkan ke tahanan khusus agar mereka tidak membahayakan nyawa tahanan yang lainnya. Saat Pama melihat daftar tahanan itu, ternyata namanya ada bersama dengan Geja. Pama pun semakin khawatir bahwa ia akan semakin dekat dengan Geja, dan Geja bisa saja memanfaatkan waktu itu untuk menghabisinya. Karena si Pama sudah ketakutan, ia pun menemui Geja dan bercerita seperti ini. Geja, kamu tahu setiap orang sudah ditakdirkan untuk mati. Sekalipun aku mengarahkan senjataku ke arah Jaga dan ia habis. Memang itu karena sudah waktunya ia mati. Dan aku belum Tuhan takdirkan untuk mati. Aku masih hidup sampai saat ini, walau sudah 2 bulan orang-orang mengincar nyawaku. Sejak aku mendengar kisah hidupmu, aku menjadi takut kepadamu, Geja. Sebelumnya, aku tidak pernah takut padamu, tapi aku takut kepada kejujuran. Aku bersyukur memiliki ibu yang selalu mendoakanku, dan aku berharap semoga kita bisa berbagi kesedihan kita. Tapi kita memiliki tujuan dan kereta yang berbeda. Aku hanya bisa memberikan doa ibuku kepadamu. Semoga menyertaimu juga. Pama pun pergi dari hadapan Geja. Diperlihatkan polisi Ranjit telah datang. Polisi ini adalah ia yang akan bertanggung jawab dalam pemindahan tahanan berbahaya ini. Dia adalah polisi yang bengis dan tidak memberikan ampun kepada si penjahat.
Jika ada penjahat yang mau melarikan diri atau menentangnya, Ranjit nggak segan-segan langsung menembak si penjahat. Ranjit juga punya masa lalu dengan Geja. Shin menceritakan masa lalu Geja dan Ranjit. Saat Geja membalaskan dendam atas kematian ayah, ibu dan istrinya, di mana Geja telah mengajar dan mencekik ayah Ronak. Tetapi datanglah polisi si Ranjit. Ia menembak kaki Geja. Itulah mengapa Geja pincang sampai saat ini. Lalu si Ranjit menembak dada ayah Ronak, dan ayah Ronak pun habis. Setelah polisi melihat amarah dendam Geja kepada ayah Ronak, polisi pun menggantung ayah Ronak bersama anak buahnya, persis seperti apa yang dilakukan ayah Ronak kepada keluarga Geja. Geja yang melihat ayah Ronak dan anak buahnya telah digantung, ia pun tersenyum tanpa memiliki perasaan iba. Shin kembali ke masa sekarang. Ranjit menemui Geja. Ranjit memperingatkan Geja, jika ia mencoba kabur, maka ia tidak segan-segan akan menembak di bagian yang lainnya. Karena Ranjit tidak selalu menembak di kaki si penjahat. Ranjit pun memperingatkan Geja bahwa setiap Geja berjalan, ia akan selalu mengingat Ranjit di setiap langkahnya dengan tembakan yang telah membuat kaki Geja pincang. Di sisi lain, Rana mendapatkan kabar bahwa Geja akan dipindahkan ke tahanan lain, dan ini adalah kesempatan Rana untuk menghabisi Geja saat di perjalanan. Kirpe juga mendapatkan kabar atas keperpindahan Geja ke tahanan yang lainnya. Semua tahanan yang paling berbahaya akhirnya dipindahkan ke tahanan khusus. Mereka diperiksa satu persatu, entah ada yang membawa benda-benda tajam untuk melarikan diri. Dengan pengawalan yang ketat, para tahanan ini pun masuk ke dalam mobil. Sementara Kirpe dan Rana, mereka menuju perjalanan Geja untuk menghabisi Geja. Setelah semua tahanan berbahaya mendapatkan kursi masing-masing di dalam mobil, ternyata polisi penjaga tidak memiliki tempat duduk lagi karena semua kursi sudah penuh. Tiba-tiba Ranjit menembak salah satu tahanan itu dan ia mengatakan kepada polisi lain bahwa tahanan ini mencoba melarikan diri. Si polisi penjaga ini pun memiliki kursi duduk di mobilnya. Kemudian mobil pun berjalan dengan pengawalan ketat dari polisi. Ada yang di depan dan ada di bagian belakang. Diperlihatkan salah satu tahanan mencoba membuka borgol di tangannya. Dia mengambil benda yang ia masukkan sebelumnya ke dalam mulutnya. Sementara polisi abal-abal yang berjaga di dalam mobil ini, ia masih saja asik minuman alkohol. Akhirnya, si penjahat berhasil membuka borgol di tangannya. Tiba-tiba ia menyerang polisi penjaga ini dan meminta kunci borgol di kakinya dibuka. Namun kuncinya ternyata ada pada Ranjit. Lalu si penjahat menembak gembok yang ada di kakinya, namun pelurunya malah memantul ke arah tahanan yang lainnya, dan si tahanan pun habis. Mendengar suara tembakan itu, Ranjit pun datang. Si penjahat meminta kunci borgol di kakinya dari Ranjit. Kemudian Ranjit melemparkan kunci itu, namun ia langsung menembak si penjahat, dan si penjahat pun habis. Kedua tahanan yang sudah tiada itu, tubuh mereka diikat di kursi, dan mobil ini pun berjalan kembali. Diperlihatkan mobil tahanan memasuki area no signal, sementara Kirpe sudah menunggu kedatangan para tahanan ini untuk menghabisi Geja. Lalu Kirpe memerintahkan anak buahnya untuk menembak mobil tahanan itu, dan terjadilah. Para tahanan ada yang pingsan dan ada yang terluka, sementara polisi yang menjaga sudah tak sadarkan diri. Di luar, mobil Ranjit bersama polisi lainnya terjadi tembak-menembak melawan geng Kirpe. Di dalam tahanan itu, Gela bersama anak buahnya, mereka menyerang Geja. Namun Geja yang begitu kuat, ia mengajar dan menghabisi musuhnya tanpa ampun. Lalu datanglah Gela membawa kapaknya. Ia ingin menyelesaikan Geja dengan kapaknya itu. Namun Geja menghalaunya. Ia malah menyelesaikan Gela duluan. Di sisi lain, Kirpe berhasil menembaki beberapa polisi. Kirpe pun menuju mobil tahanan untuk menghabisi Geja.
Ketika Kirby membuka pintu belakang mobil dan ingin menembak Geja, tiba-tiba si Pama melemparkan kapak ke arah Kirby dan Kirby pun tumbang. Pama menyelamatkan nyawa Geja. Ketika Geja ingin menghabisi Pama, ternyata rantai di kaki Geja masih terborgol dan ia tidak bisa maju ke arah Pama. Lalu anak buah Kirby membawa Kirby yang sudah terluka pergi meninggalkan polisi dan para tahanan itu. Sementara mobil tahanan dan polisi sudah rusak dan beberapa polisi telah meninggal. Akhirnya mereka pun pergi menuju ke pemukiman warga. Kemudian si polisi menelepon untuk meminta cadangan bantuan mereka. Sembari menunggu para tahanan dan polisi pun beristirahat di rumah warga. Tiba-tiba ada sekelompok gangster menyerang mereka. Ternyata yang datang adalah Rana. Rana datang untuk mencari Geja. Rana pun memperingatkan Geja agar ia menyerahkan dirinya. Jika tidak, maka akan terjadi tembak-menembak yang memakan korban jiwa. Rana menghitung 1-10, namun Geja tidak muncul. Rana pun menembaki perumahan warga itu. Lalu Rana memberi peringatan terakhir kepada Geja agar ia keluar menemui Rana. Polisi Ranjit pun mengizinkan Geja keluar. Geja pun keluar dan ia menunjukkan wajahnya kepada Rana. Rana sangat senang melihat Geja, akhirnya ia bisa membalaskan dendamnya. Lalu Rana membawa Abu mendiang ayahnya, yaitu ayahnya Ronak. Ternyata Rana adalah saudara Ronak atau saudara dari mendiang istri Geja. Maksud kedatangan Rana di sini untuk membalaskan dendam atas ayahnya yang sudah dihabisi Geja. Pertarungan pun terjadi antara Rana dan Geja. Terlihat Rana sangat kuat dan beberapa kali ia berhasil mengajar Geja. Lalu Rana mengambil pisau dan ia ingin menyelesaikan nyawa Geja saat itu juga. Namun yang terjadi, Geja malah menghabisi nyawanya Rana. Sementara anak buah Rana tak berkutik melihat Geja, Geja pun mengambil senjata Rana. Di dalam rumah, ternyata seorang tahanan ingin melecehkan seorang putri pemilik rumah. Namun Pama langsung menembak si tahanan itu. Dan Pama juga minta maaf karena ada pria kurang ajar yang ingin menyakitinya. Pama pun pergi dari rumah itu. Sementara polisi Ranjit, ia diserang 2 orang tahanan. Mereka ingin menghabisi Ranjit. Lalu Ranjit menembak satu penjahat itu. Namun satu penjahat lagi, peluru Ranjit sudah habis. Ranjit yang hampir kehabisan nafas dan ia hampir saja mati karena dicekik si penjahat. Tiba-tiba Geja menembak si penjahat itu dan ia menyelamatkan nyawa Ranjit. Tiba-tiba Geja menembak kaki Ranjit 2 kali. Ia melakukannya persis seperti apa yang sebelumnya Ranjit lakukan di kaki Geja. Namun Geja tidak menghabisi nyawa Ranjit dan ia tetap membiarkan Ranjit hidup. Geja pun pergi dari tempat itu untuk mencari Pama. Sebelum Geja pergi, ia telah meninggalkan banyak musuhnya, yaitu Kirby yang masih hidup, Gela yang juga ternyata masih hidup, dan polisi Ranjit yang ia tembak di kakinya. Diperlihatkan, Pama merasa sangat bahagia dan senang karena ia telah berhasil lolos menyelamatkan diri dari Geja dan juga polisi. Pama mengira semua orang telah tiada dalam pertarungan itu. Lalu Pama memakai toaknya. Ia berteriak memanggil orang untuk merayakan kebebasannya. Namun Geja yang menaiki mobil itu, ia mendengar suara Pama. Pama pun langsung berbaring di jembatan atas, dan Geja berusaha mencari sumber suara Pama. Dan cerita selanjutnya, Mimin harap akan ada di Warning Tree, dan film pun berakhir.